Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila, maka jika ditanyakan apa yang qila, hal yajuzu dukhulu al ala zaidin. Hal yajuzu, apakah boleh apa dukhulu al, masuknya al ala zaidin, atas lafaz zaidin. Iya. Fal jawabu, maka bermula jawabannya, annahu, itu sesungguhnya kejadian, la yajuzu, itu tidak boleh apa masuknya al atas lafaz zaidin, li'annal a'lama, karena sesungguhnya nama-nama, la yadkhulu, itu tidak masuk, Tidak boleh masuk. itu tidak boleh masuk, alaiha, atas a'lam, nama-nama, apa al. Oh, dengerin lu al. Kan lu al, ya enggak? Lu kesana dikit. Geser kesana dikit al. Kalau diajak ngomong itu nyambung, diangkat geser. Lagi. Nah, ayo. Fa in qila, Udah jelas kan? Nih, kan lafaz zaidun itu kan makrifat. Karena nama. Boleh enggak? Kalau secara hukum enggak boleh. Apabila alnya untuk memakrifatkan. Karena udah makrifat. Tapi kan sering kita saksikan lafaz zaidun itu kemasukan al. Ngerti kan? Enggak bolehnya itu kalau fungsinya al untuk memakrifatkan. Lafaz zaid seperti lafaz rojulun, kemasukan al menjadi ar-rojul, kan menjadi makrifat. Nah, kalau hanya memasuk, nanti ada penjelasan berikutnya. Seperti Makkah, itu kan sering kita lihat ada alnya, termasuk al Madinah, ya kan? Oh, itu. Jadi nggak bolehnya kalau fungsinya untuk takrif, memakrifatkan, gitu loh maksudnya. Oke? Terus. fa in qila, maka jika ditanyakan apa yang ditanyakan, inna ba'dal a'lami, sesungguhnya sebagian nama-nama, qad dakhala, betul-betul itu betul-betul masuk, pada a'lam, afa'al al. Kal fadli, seperti lafaz al fadli, Itu nama orang, al fadl, ya kan? wal harisi, dan nama al harisi. Fahalan kana, Fahala kana zaidun, maka itu istifham loh ya, hal ditambahin apa namanya, hal ditambahin hamzah. Fahala kana, maka mananya sama aja, apakah, gitu loh. Oke? maka apakah tidak ada apa zaidun, lafaz zaidun, Kok tidak, apakah tidak ada sih? Fahala kana, maka apakah ada. Halanya bukan apa namanya, hal ditambahin alif menjadi hala, gitu loh. Bukan lanya, tidak. Nyambung nih. Nah, biar bener nih. Diartikan yang bener, yang lain. Ayo. fahalakana, maka apakah ada Al. Disimak. apa zaidun, Dikomentarin sama Mbah Amin Ridwan. Lihat kitabnya. Udah mangap mulu, main mulu emang. Main mulu no Mbah Amin. Al. Jangan ketawa. Ayo. fazaidun, lafaz zaidun, min hadzal qabili, itu dari ini kelompok. Ya. Fal jawabu, Nah, kan pertanyaannya begitu. Lafaz zaidun tadi katanya nggak boleh kemasukan al, gitu kan? Nah, ditanyakan lagi, sesungguhnya sebagian nama-nama itu kemasukan al, seperti lafaz al-fadlu, kemudian al-harisu, kan ada alnya, padahal itu nama. Apakah lafaz zaid oh iya bener, itu fahala gitu loh.
Fahalla kana Zaidun, benar-benar kamu baca yang pertama. Maka tidakkah Zaid itu benar. Fahalla, maka tidakkah itu hal yang dimudhofkan ke la, bukan hal ditambahin alif, bukan. Fahalla, ngerti? Maka apakah tidak ada, fahalla kana, maka tidakkah ada apa Zaidun itu min hadzal qabil, bukankah Zaid gitu loh, kan apa namanya istifham, bukankah Zaid itu termasuk kelompok ini. Nah, ada pertanyaan seperti itu. Fal jawabu, ayo. Fal jawabu, maka bermula jawabannya anna al, itu sesungguhnya al, fil fadli, di dalam lafaz al fadli, wal harisi, dan lafaz al harisi, zaidatun, itu tambahan, lil mahil asli, Lilamhil asli, lilamhil asli, untuk menghilangkan. yes, itu mah mahu. Lamhil asli maknanya kalau bahasa Jawanya meliringi, melihat, maka itu ditafsiri ailil isyarati, tegasnya untuk isyarah, ila mulahadzatil asli, pada, nah mulahadzah itu sama dengan memandang, meliringi dia memandang, ila mulahadzati, kalau itu masdar, ila mulahadzatil asli, pada memandang asalnya, al mangkuli, yang dipindah, yang dikubah, yang diriwayatkan, apa anhu, dari asal. Ayo. Wa ma'adzalika, dan bersama itu lafaz Itu apa? Zaidun. Iya. Wa ma'adzalika, dan bersama itu lafaz al-fadlu dan al-harisu diberi al. Wa ma'adzalika, dan bersama itu lafaz al-fadlu dan al-harisu yang diberi al, Lil lamkhil atau lil mulahadzah itu tadi, gitu loh. Ayo. wa, yang bermula itu lafaz al-fadlu dan al-harisu yang dikasih al. Yang benar. Wahwa wa ma'adzalika, dan bersama itu kemasukannya lafaz al-fadlu al-harisu, kemasukan al, huwa, bermula, zalik, itu simaiyun. Yang benar narkibnya, ayo. Wa ma'adzalika, dan bersama itu kemasukannya lafaz al-fadlu dan al-harisu, huwa, bermula zalik, simaiyun, itu yang bangsa simai. Apa simai? Disimak aska, minggem mulutnya. Mangap mulu kayak alu. Apa simai? Pendengaran orang Arab. Nah, yang didengar dari orang, yang bangsa didengar. Itu yaknya yak nisbat. Ayo. Yuktasaru, yang diringkas, fihi, Apa fihi, apa fihi, di dalam zalik, apa fihi, di dalam dalik, alama, atas perkara, sumi'a, yang didengar, apa emak, minal arabi, dari Arab, dari orang Arab, itu maksud dari Arab. dari orang Arab. Nah, Fala yajuzu, maka tidak boleh apa zalika, masuknya al fi Zaidin, di dalam lafaz Zaidin. nah, perhatikan. Kalau ada pertanyaan, pertanyaannya tadi sesungguhnya sebagian nama itu kemasukan al, seperti lafaz al-fadlu al-harisu. Bukankah lafaz Zaid termasuk kelompok ini? Maka jawabannya, sesungguhnya al yang masuk pada lafaz al-fadlu al-harisu itu adalah apa namanya, istilahnya tambahan, tapi lilamhil asli, untuk memandang asalnya. Lafaznya al-fadlu kan asalnya masdar,
Ngerti kan? Itu yang dimaksud lilamhil asli. Nih gua tulis dah biar nggak keder lu. Kan kemarin disebut alam itu ada alam mangkul, ada alam murtajal. Ya kan? Mangkul itu alam yang digubah lafaz sebelumnya dipakai kalimat lain, contohnya lafaz zaid, zaidun. Zaidun ini kan dari fi'il madhi zada yazidu zaidan, kan berarti zaidun ini mangkul digubah dari masdar. Begitu juga fadlun, umpamanya ada nama fadlun atau mungkin fadlan. Dulu kan santri Al Aziz ada yang namanya fadlan, orang Lampung. Lu masih inget no? Barengannya Rahmat. Siapa ini yang orang lama? Oh, nggak ada yang tahu lu. Ada namanya Fadlan, Rahmat. Barengannya itu dulu ada 4 orang. Oh, sila kakinya. Blonjor. Nah, lafaz fadlun ini kan dari fadula, yafdulu, fadlan. Oh, gitu loh. Dibuat nama fad. Nah, lafaz fadlun kenapa boleh dikasih al sementara zaitun nggak boleh? Oh, kalau versi di sini itu adalah lilamhil asli, memandang lafaz asalnya. Lafaz asalnya al fadlu itu adalah masdar fadlan, nyambung itu. Nah, kalau masdar fadlan itu kan cenderung nakirah sebelum dibuat nama, tapi kan akhirnya dibuat nama. Lalu kenapa kalau lafaz zaitun nggak boleh? Loh, orang bahasa ini bahasanya orang Arab kok. Nah, kita kan ngikutin bahasa Arab. Maksudnya ngerti nih? Itu yang dimaksud wa ma'adzalika huwa simaiyun yuktasaru fihi. Perhatikan, yang namanya simai itu bahasa yang didengar dari orang Arab. Yuktasaru fihi, diringkas. Maksudnya diringkas, pembandingnya itu yungkosu, dikiaskan atau yukosu lah. Ngerti kan? Nah, kalau yuktasaru fihi dilokalisir, ya udah, hanya itu, jangan yang lain diikut-ikutkan. Loh, paham maksudnya? Beda kalau kias, lawannya simai itu kiasi. Kalau simai yuktasaru fihi, diringkas, dilokalisir dalam kaidah tadi tok. Tapi kalau kiasi itu yukosu alaih, bisa dikiaskan atasnya. No, jewer biar melek, jewer ngeri. Sekolah nggak nyampe sekolahan ngaji ngantuk, kan nggak lucu muter-muter. Mau sepeda lu emang? Ntar saya jual sepedanya. Sembarangan. Sepeda buat sekolah, buat keluyuran, buat apa? Oke, nyambung. Oke, lanjut. In kila, maka jika ditanyakan, yang kila majmu uza zaidun bermula gabungan lafaz zaidun, ma itu gabungan, Ma itu apakah? ma itu apakah, isamihi, Itu ma istifham. isama isami memberi nama hi pada majmu uza zaidun, Pada ma. pada Ma yusammihi itu anahwiyin apa anahwiyun kita belum? nah Ini dengerin. Kitab kalian dibenerin. Kitab kalian itu kitab yang saya kasih itu kan anahwiyin. Dirubah anahwiyuna itu failnya. Ini minjem pulpen gua kok salah kitabnya, tapi gua mau tahu itu salah. Makanya anahwiyuna ya itu ya 2 itu diganti wau. Itu rofa karena jamak mudzakkar salim. Dibenerin kita perlu, jangan mencotot aja. Kita udah dikasih gratis, benerin aja gak mau lu.
Ya, ayo. Siapa an-nahwiyuna? Siapa ulama-ulama ahli nahwu? Nah, pertanyaannya begini. Kan lafaz ja'a zaidun itu gabungan ja'a dengan zaidun. Majmu'u ja'a zaidun ma yusammihin nahwiyuna. Terjemahan bebasnya, ulama-ulama nahwu itu memberi nama apa? Susunan kalimat ja'a zaidun. Oke? Gabungan lafaz ja'a dan zaidun dalam bahasa Arab itu kalau ulama-ulama nahwu menyebutnya apa? Nah, gitu loh. Nah, maka fal jawabu, ayo. Hal jawabu, maka bermula jawabannya annahu itu sungguhnya majmu'u za zaidun. Ya. Yusamma itu dinamai apa majmu'u za zaidun? Majmu'u ja'a, jangan lu apa lipat-lipat. Ini nama apa majmu'u ja'a zaidun? Ya. Ayo benar. Yusamma itu diberi nama apa majmu'u ja'a zaidun. Nah, begitu. Jangan lu lipat gitu loh. Jumlatan pada jumlah. Nah, jumlah itu apa? Susunan kan? Gampangnya gitu kan? Nah, ayo. Wa in kila, maka jika ditanyakan apa yang kila, ma hakikatul jumlati, ma itu apakah hakikatul jumlati bermula hakikatnya jumlah. Ya. Wal jawabu, maka bermula jawabannya annal jumlata itu sesungguhnya jumlah, ma itu lapad tarokabat yang tersusun apa ma Iya. min Nah, itu ma kan kemarin udah saya jelaskan. Itu ma itu bisa mudzakkar, bisa muannas. Isinya ma itu adalah jumlah. Ngerti kan? Maka itu tarokabat, nggak tarokabah. Tapi kadang-kadang dengerin dulu. Kadang-kadang ada yang tarokabah. Itu bi'tibari lafzi. Nah, kalau ma tarokabat ada tak taknisnya, itu bi'tibaril makna. Oke? Itu kudu paham kalian detailnya gitu. Ayo. min fi'lin dari fi'il wa marfu'ihi dan isim yang Dan ma'mul marfu'nya fi'il, yaitu fa'il. Ma'mul marfu' dalam fi'il kan ada kalanya fa'il, ada kalanya naibul fa'il, kan cuma dua itu gitu. Ayo. wa marfu'ihi dan ma'mul marfu'nya fi'il. Ya. Au min mubtada'in atau dari mubtada, wa khabarihi dan khabarnya mubtada. Wal ula dan bermula yang Jumlah yang pertama ay al jumlatul ula. wal ula dan bermula jumlah yang pertama. Nah, jumlah yang pertama apa? Fi'il. Ma tarokabat min fi'lin wa marfu'ihi. Oke? Ayo. Usamma itu dinamai apa ula fi'liyatan pada jumlah fi'liyah, pada nama jumlah fi'liyah. Nah, gitu jumlah yang bangsa fi'il. Diangkat kepalanya. Nah. Askan ngantuk. Lu jangan ketawa-ketawa, Japir. Jangan gigitin jari melulu. Mana? Adik lu tuh gigit jari mulu emang cacingan ya? Iya kayak kata mbak lu emang cacingan lu. Masalahnya enggak pantesan. Doang gini aja nih. Kadang-kadang. Aduh. Jangan ketawa. Ayo. Masaniatu dan bermula yang kedua yaitu tambahin jumlah yang kedua. Wal ula udah dibenerin. Ini salah deh. Masaniatu dan bermula jumlah yang kedua yaitu dari mubtada dan khobar. Itu sama itu dinamai apa saniyah ismiyatan pada nama jumlah ismiyah. Nah, jumlah yang bangsa isim. Oke. Wa amad darfu dan adapun bermula dorob, wal jaru dan jar, wal majuru dan majur, payah tamilu maka mirip-mirip. Kalau bahasa Jawanya apa? Kalau biasa narkib. Lupa. Apa?
member. Ngerti gak? Bukan bemper. Member itu ya mirip-mirip itu. Makanya lu dengerin, no. Lu kalau udah kecipu duit, no, buset dah. Lu udah menerima gaji sebulan 3,5 juta. Kevin, cuci muka. Tua ngantuk mulu, ngapain sih lu? Makanya jangan maksiat mulu lu. Ayo. Apa takdiru Muta'alliqihima. Apa takdiru muta'alliqihima? Apa Mentakdirkan lafaz yang dikandungi jar majrur, dzaraf dan jar majrur. Apa menakdirkan menggantungkan Lafaz yang bergantung dengan lapat dzaraf dan jar majrur. Himanya kepada dzaraf dan jar majrur. apa lapat yang digantungkan dzaraf dan jar majrur. Nah, Isman apa? pada isim au fi'il. Payah tamilu takdiruhuma isman, apanya isimnya itu tamyiz. Isman apanya isimnya, au fi'lan atau fi'ilnya. Nah, kalau ditanya kenapa isman tamyiz, itu untuk menguak makna ihtimal muta'alliqihima. Ngerti no? Biar nyambung kalian. Lu kenapa isman au fi'lan kok ditakibnya sebagai tamyiz? Ingat kalian kaidah tamyiz. Al ismul mansub. Terus apa? Al-mufassiru Al mufassiru liman bahama min zawad. apa zawat apa hayat? Zawad. Ya itu ihtimalnya. Ihtimalu muta'alliqiha. Nah, gitu loh. Zat yang tergantung yang ada pada itu apa? Gitu loh. Ayo terus. Walizalika maka karena itu dorob dan jar majrur. Apa gue lapin muka lu. Ya, lu mau apa yuk sama lu? Iya. Ayo. Walizalika maka karena itu dorob dan jar majrur yusammayani. Ya benar yusammayani no. Lalu lu salahin apa no? Ya, itu diberi nama keduanya. Itu diberi nama apa keduanya? Awas itu sulit loh, itu kaidah loh. Yusammayani itu diberi nama apa dorob dan jar majrur syibha jumlatin pada syibha jumlah. Ya makanya dorob dan jar majrur itu nggak disebut jumlah tapi syibh jumlah, karena jumlah tadi ada cuma 2. Kalau nggak jumlah fi'liyah ya jumlah is. Nyambung kan ya? Odon. Lu jangan odon beneran lo. Nah, kenapa dzaraf dan jar majrur nggak disebut dengan jumlah ismiyah? Karena ta'aluknya mirip-mirip, mendekati kepada isim, mendekati juga ke fi'il. Maka dzaraf dan jar majrur tidak disebut dengan jumlah tapi syibh jumlah. Ayo. Lalu kemudian apa itu jumlah ismiyah dan fi'liyah? Ayo. Itu udah titik ya, titik. Nah, ayo. Wadhabitul ismiyati. Nah, itu kalau ada wawunya lebih keren, wawu istinaf. Wadhabitul, kalian nggak ada, tambahin. Wadhabitul ismiyati, dan bermula definisi jumlah ismiyah. Ayo. Wadhabitul ismiyati, dan bermula definisi jumlah ismiyah. Nah, definisi itu kalau bahasa Jawanya apa dobit itu? Naon? Lupa. Lupa apa emang nggak tahu ah. Pelanggaran, bukan pelanggaran. Pelanggaran itu ya definisi itu kalau bahasa Indonesianya. Bukan pelanggaran, kalau pelanggaran kan melanggar. Ini pelanggaran kaidah. Dobit itu sama dengan kaidah, gitu loh. Ayo. Ma itu isi, Jumlah. itu jumlah. Saudara. Tulis. Ntar pasti salah loh. Ma itu jumlah
Sudirot, sudirot yang dimunculkan apa? dimulai gampangnya, diawali. Mana asalnya saudara itu muncul, dimunculkan, maksudnya diawali, terjemahan bebasnya. Sudirot, Pabrik dibangunin. Alah, kalau kumpulan orang-orang beriang semuanya. sudirot yang diawali apa ma? Bismin dengan isim. Nah, itu maksudnya isim mubtada. Wal fi'liyatu dan Wal fi'liyati atau kepada dobitul fi'liyati dan bermula definisi pelanggaran jumlah fi'liyah. wal fi'liyati dan bermula definisi fi'liyah ma itu jumlah sudirot yang diawali apa ma fi'lin dengan fi'il. Udah perhatikan, ini mau gak mau gua tulis. Ini gua hapus ya, ntar lu hapus ya udah kelar kan. Nih perhatikan, terutama untuk bocil-bocil, Aska, Andre dipahami. Tuh, apa itu tadi kan pertanyaannya jumlahnya lafadz ja'a zaidun. Ini kan gabungan lafadz ja'a dengan zaidun. Ja'a fi'il, zaidun fa'il. Nyambung? Ini termasuk dalam bahasa Arab, termasuk kelompoknya kelompok apa? Oh, ja'a zaidun termasuk jumlah. Apa itu jumlah? Kan ditanya lagi. Jumlah. Fa'ingkila ma hakikatul jumlah fal jawabu anal jumlata ma tarokabat min fi'lin wa marfu'ihi au min mubtada'in wa khobarihi. Fal ula tusamma fi'liyatan wasaniyatu tusamma ismiyatan. Berarti kan ini mengenal jumlah. Nih, ja'a zaidun termasuk kategori jumlah. Nah, jumlah terbagi dua. Ada yang namanya jumlah fi'liyah. Yang kedua namanya jumlah ismiyah. Perhatikan. Yang ketiga itu namanya sibeh. Man nggak ada di situ sibeh jumlah. Diperhatikan. Termasuk Aska kudu paham. Yang kecil-kecil kayak Erwin, Alvin, jangan ngantuk mulu. Ono masih ngantuk, Alvin. Bentar lagi ya. Emang langsung mulai sono. Udah ntar saya sholat isya-nya habis takziah aja. Nyambung nih. Jumlah fi'liyah ma sudirat bi fi'lin. Jumlah yang diawali dengan fi'il. Fi'il itu apa kata? Kerja. Ja'a zaidun. Ja'a kan fi'il. Maka disebut jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah ma sudirat bismin. Jumlah yang diawali dengan isim. Contohnya zaidun imun. Yang diawali dengan isim, maksud isim adalah mubtada. Alvin diri. Makanya jangan maksiat, jangan durhaka sama sekolah ataupun guru sekolah ataupun guru ngaji. Dampaknya tuh begitu. Suruh ngaji malah ngantuk, begitu loh. Ntar kalau Yusuf dianu no, berarti no. Kalau mengaji sama Yusuf ngantuk, suruh diri. Jadi nggak tuman. Nah, kalau sibeh jumlah itu ada dua. Pertama dorof, yang kedua jarun, wa majrurun, majrur. Ini tasdid jarun. Loh, maka di situ wa amad dzarfu wal jaru wal majruru fa yahtamilu taqdiru muta'alliqihima isman au fi'lan. Falidzalika yusammayani sibha jumlatin. Walau bitul ismiyah ini tadi sudah dijelaskan. Nah ini kan jelas. Kalau jumlah fi'liyah yang jumlah yang diawali dengan fi'il. Contohnya ja'a zaidun. Oke.
Nah sekarang umpamanya Zaidun indaka. Kalau Zaidunnya oke. Mubtada, indakanya. Nah, indaka ini enggak ta'aluknya kepada Zaidun, tapi ta'aluknya ada kalanya fi'il, ada kalanya isim. Kalau ta'aluknya fi'il disebut sabata atau kainun atau kana. Kalau isim sabitun. Atau kalau fi'il berarti isim ya kainun juga boleh. Kainun ini asalnya kana, sabitun asalnya sabata. Maka dzaraf atau jar majrur tidak disebut dengan jumlah fi'liyah atau ismiyah, tapi sibeh jumlah. Karena lafaz indaka boleh mentakdirkan fi'il contohnya sabata, boleh mentakdirkan isim contohnya sabitun. Nyambung. Sebenarnya kagok itu. Karena tuh udah masa di shooting. Admin nggak cerdas. Dikit lagi ya, Bi. Ayo lanjut. Gantian kalau emang capek, Seno. Udah error, no. Munjiri itu nggak kayak mesinnya mesin diesel dia, mesin bensin. Kalau panas oleng. Ya Munjiri. Nah, iya. Nah, mesinnya diesel. Oh gitu, maka doain gue kalau punya duit calokan hasil gue mau ngambil Fortuner diesel. Oh masa mimpi aja nggak berani, Bi. Ya enggak? Tuh punya ponakan saya mau dijual. Alia nggak datang kan? Nah, biar Alia nggak tahu. Ayo, no. Kila, maka jika ditanyakan apa yang kila ma itu apakah yuhtaju perkara yang yuhtaju yang dibutuhkan ilaihi kepada ma apa kullu murakkabin tiap-tiap susunan-susunan. Nah, berarti kan Fal jawabu maka bermula jawabnya anna kulla murakkabin sesungguhnya masing-masing susunan-susunan yuhtaju itu butuh apa kullu anakulla murakkabin yahtaju bukan yuhtaju fi isim apa mabni maklum. Yahtaju itu butuh apa kullu murakkabin. Makanya pertanyaan tadi ma yahtaju ilahi kullu murakkabin. Gitu. Yahtaju yang dibutuhkan setiap susunan itu apa? Gitu loh. Itu lebih enak, nyaman dibuat mabni maklum, bukan mabni majhul. Ayo. Yahtaju itu membutuhkan apa kullu murakkabin ilali arba'in Ilalin kepada arba'in. Ilalin kepada alasan-alasan arba'in yang 4. Ya. Illatin madiyatin. Nah, kalau dibaca illatin madiyatin boleh. Itu namanya badal dari ilalin. Kalau boleh juga kalian baca illatun madiyatun. Bermula yang pertama itu illat, madiyatun yang bahasa material, materi. Ngerti maksudnya? Madiyah itu. Madatun itu loh. Ayo. Illatin madiyatin yaitu alasan Nih, gua tulis nih. yang bahasa materi. Itu kan madiyatun. Tasdid itu ini nisbat asalnya adalah madatun. Madah itu jamaknya mawadun. Ngerti kan? Mawadu lah. Isim ghairul munsharif itu. Nah ini kalau ini madiyah maka tasdid dalilnya karena terambil dari lafaz madatun dikasih ya nisbat menjadi madiyah. Didengerin ya bercanda. Ini bukan masalah gampang begini. Saya tanya Seno aja keder. Walaupun Seno bisa baca. Suruh nuntasin, menjelasin nggak bisa. Oke lanjut. Wahia dan bermula illatin madiyatin ajza'uhu itu bagian-bagiannya kulla murakkabin. Ajza itu juz itu maksudnya bagian. Ayo. Wa illatin fa'iliyatin dan alasan kefailan. Iya. Wahia dan bermula illatin fa'iliyatin al fa'ilu
al-murakkabu. Itu fa'il yang tersusun. Ya. Wa illati sauriyati. Wa illatin dan ilat sauriyati. Apa coba? Gue pengen tahu apa coba? Sauriyat. Sauriyah. Awalnya suratun. Suriyah. Ngerti? Nah, itu nggak bisa lu baca Suriyah, nggak bisa. Suwariyatin. Yang bangsa bentuk. Suratun itu asalnya. Suwariyatil hasiliyati. Hasilati itu bentuk yang hasil. Ilatun suwariyatun dan ilatin suwariyatin kalau atof ke yang pertama tadi, dan elat yang bangsa bentuk. Suriyah itu suriyah juga boleh dari suratun. Ngerti kan? Nggak bisa langsung kan, harus dikasih ya nisbat kan, maka suriyatin gitu loh. Suriyatin aja lah, bukan suwariyah. Suriyatin yang bangsa bentuk. Oke. Hasilatun itu ada alnya ya. Kok ngapain enggak? Oh iya alfa. Apa namanya sifatnya fa'il. Al hasilatu, ayo. Al hasilatu yang hasil. Terjadi maksudnya. Terjadi. Ba'da tarkibi di dalam setelah tersusun. Nah kalau fa'il kan apa suriyah pakai shot, ada bentuknya. Oke, itu namanya ilat suriyah, ilat yang ada bentuk. Nah, yang berikutnya yang keempat, wa ilatin ghaib. Itu ghaibah apa ghaibiyah? Goiyatin. Goiyah. Kitab kalian tambahin titik. Kalau ini ghaibah. Ayo terus, ghaiyah yang bangsa puncak. Illatin dan ilat go'iyatin yang bangsa puncak. Wahia dan berma illatin go'iyatin. Samrotuhu itu buahnya kula murakabin. Wanati jatuhu dan hasilnya kula murakabin. Al mutarot tabati yang tersusun. Tartib itu loh. Yang tersusun alaihi atas kula murakabin. Kal julusi seperti duduk, alas sariri atas kasur, masalan seumpamanya. Wakafa idatil kalamis dan seperti faedahnya kalam. Awalnya kal julu, asalnya kan al julusu alas sariri, atau diterjemahkan bebasnya kal julusi alas sariri. Jadi perhatikan. Ini udah mendekati, dengerin Kevin jangan ngantuk mulu loh. Ini pertama udah mendekati pembahasan balaghah, kedua udah mendekati pembahasan mantek atau logika. Nih, yang namanya jumlah ya itu dibutuhkan 4 alasan. Makanya perhatikan itu. Yang pertama ajza'uhu. Ini ya, jumlah gampangannya baik fi'liyah atau ismiyah itu harus mengikuti 4 ilat, 4 alasan. Yang pertama adalah ajza'uhu. Kalau bahasa di situ ilat apa tadi namanya? Ilat madiyah. Ya kan? Adya ini namanya disebut ilat madiyah. Contohnya ja'a zaitun. Ja'a fi'il, zaitun fa'il. Ja'a, dengerin semuanya biar kalian nyambung. Ja'a 3 kalimat, 3 huruf. Jim, alif dan hamzah. Itu namanya adza. Nyambung. Zaitun 3 huruf, zai, ya, dan dal. Itu disebut ilah madiyah. Oke, nyambung. Yang kedua disebut dengan
apa namanya, ilat fa'iliyah, disebut gampangannya fa'iliyah. Nah, fa'iliyah ini disebut ilah apa tadi? Ya fa'iliyah, ilah fa'iliyah apabila memang terdiri dari fi'il fa'il. Contohnya sama, ja'a zaidun, ja'a fi'il, zaidun fa'il. Yang ketiga, wa'ilatun suriyatun al-khasilatu ba'da tarkib. Namanya apa itu? Ya udah, ini harusnya ini dulu nih. Ya, ilat madiyah, ilat fa'iliyah berupa fi'il fa'il, dan yang ketiga adalah ilat suriyah. Suriyahnya pakai shot. Ilat, ilat wa alahi. Ilat tapi yang berupa bentuk. Nah, ini umpamanya mubtada khobar, zaidun kok imun umpamanya. Nah, kenapa suriyah? Ya karena di sini nggak ada kefailan. Ngerti? Nah, yang terakhir ilatun ghaiyatun. Ilah ghaiyah. Ghaiyah dia puncak itu, ghaiyah itu loh. Apa maksudnya? Ilah ghaiyah faedah. Umpamanya, ya ini contohnya ja'a zaidun. Ja'a zaidun itu dengerin, ilah ghaiyah itu kalau bahasa kalam, al kalamu walafzul murakkabul mufidu. Ilah ghaiyah itu kalau bahasa kalam mufid, memberi faedah. Umpamanya jalasa zaidun alal kursiyi atau jalasa zaidun. Nyambung nih. Nah, ini tujuan kalam, tujuan jumlah, baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, itu harus memenuhi, perhatikan, harus memenuhi 4 unsur ilat ini. Kalau nggak memenuhi ini, nggak disebut dengan jumlah, nggak ada faedah. Itu bahasa lain daripada kalam. Nyambung nih. Paham Win, Alvin? Nggak paham lu. Aska nyambung nggak? Maka lu jangan main mulu sama Aal. Aska harus bisa menjinakkan Aal. Aska harus bisa menjinakkan Alvin. Aska harus bisa menjinakkan Bakhil, Zafir. Dengerin, jangan cengengesan. Lu kudu nurut. Karena Aska pemimpin kalian dalam keilmuan. Ngerti? Jangan lu pengaruhi Aska untuk main-main. Salah. Lu, Han. Lu jangan makan pulpen, ntar kelolo dan pulpen mangap-mangap repot ya. Sementara itu dulu. Besok wa ingkila hal hadil jumlatu akni ja'a zaidun sugro au kubro. Perhatikan. Itu udah pembahasan ilmu mantek. Logika. Bukan main-main itu Kevin. Ya kan? Dan keminter lu. Pas ini nama lu, itu udah pembahasan mantek. Belum tentu kalian bisa baca, tapi belum tentu paham. Karena pembahasan mantek itu adalah di atas balago. Maka ada istilah sugro, ada kubro. Nah, paham itu? Wah, itu luar biasa. Al insan hayawanun, wa kullu hayawanin natikun. Natijanya al insanu hayawanun natikun. Itu balago. Manusia hewan. Setiap hewan pasti berbicara. Manusia adalah binatang yang bisa berbicara. Burung beo kok bisa? Paham nggak? Lah sembarangan. Ini keren. Oke? Ya udah, karena saya mau takziah, nama Sobi. Suruh nungguin Bi, masa mau mulai sono? Ya kan? Mau mulai sono udah tadi. Jam 8-an lah ngumpulnya orang ya. Saya mau tahlil gitu. Kan
lu suka pada main wifi nggak lu pada di atas? Di atas semua mengambil wifi nggak lah parah? Mau beli paket lu? No, Santi, ya coba, kan itu kan dikasih wifi. Bukan wifi inilah, wifi yang atas. Nah, itu kan untuk kalian. Lu suka ngambil gak, Don? Iya kan? Mainan game mulu di atas. Oh, jangan sampai gua kecek HP-nya nih. Ya, lu sendiri suka nyolong wifi gak? Bukan nyolong, make, ya gak? Lu nggak apa-apa untuk belajar. Dibenarkan. Tapi kalau untuk main game, model kayak AA dikasih HP, kiamat bisa nih. Paham? Nah, iya. Oke ya. Sementara itu dulu dah. Karena saya mau tahlil, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Walaupun minggu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.